Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam, dan kita masuk pada hadis yang dibawakan dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam qala. Sahabat Ibnu Mas'ud salah seorang di antara ulama dari ulama di kalangan para sahabat, sehingga para sahabat yang junior, para sahabat yang merasa di bawah Ibnu Mas'ud dalam hal keilmuan, mereka juga senantiasa yaitu kembali kepada Ibnu Mas'ud, mendahulukan Ibnu Mas'ud, sebagaimana ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat kemungkaran halaqah-halaqah bid'ah, beliau datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ingin tahu bagaimana pendapat dan sikap beliau. Kemudian Ibnu Mas'ud juga termasuk di antara sahabat yang Nabi rekomendasikan mengajarkan Al-Quran sebagaimana turunnya. Barang siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana turunnya, belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud juga orang terkenal pengingkarannya kepada bid'ah. Dia katakan kepada para pelaku bid'ah, la'allakum ala millatin ahda an millati Muhammad au muftatihu babil dhalalah. Kalian ini boleh jadi merasa di atas sebuah amalan agama yang merasa lebih baik, yang kalian sangka lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Dan tentu ini adalah kesesatan. Merasa amalannya lebih baik daripada amalan yang diajarkan Nabi. Agamanya merasa lebih baik dibandingkan ajaran Nabi, tentu adalah kesesatan. Dan atau kalian akan menjadi pembuka pintu-pintu fitnah. Membuka pintu fitnah bagi generasi berikutnya terjerumus dalam kesesatan. Ibnu Mas'ud di antara pula memiliki keutamaan yang Nabi sebutkan, betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan akhirat kelak lebih berat dibandingkan dengan Uhud. Sedangkan Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, dan tingginya kira-kira 130-an meter. Intinya bahwa sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, kedudukannya sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di antara hadis yang dibawakan dari sahabat Ibnu Mas'ud adalah sabda Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Sesungguhnya setiap nabi memiliki wulat. Ini wali, orang yang dekat dari kalangan nabi. Wa ana waliyyi wa ana waliyun minhum abi Ibrahim wa khalilur rabbi. Dan saya dan wali dari mereka, wali dari orang dekat dengan saya
dari kalangan para nabi adalah abi, yaitu ayahku, maksudnya adalah Ibrahim, Khalilur Rabbi, Nabiullah Ibrahim yang merupakan khalilnya Rabbku. Nabiullah Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya. Dan Nabiullah Ibrahim memiliki dua anak, Ismail dan Ishak. Dari jalur Ismail menurunkan Rasulullah SAW. Dari jalur Ishak menurunkan yaitu Bani Israil Yakub. Yakub nama lainnya Israel, sehingga anak turun Yakub dikenal dengan istilah Bani Israel. Sehingga Ibrahim dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abi, ayahku. Ini kakek moyangnya Nabiullah Muhammad SAW. Dan Nabiullah Ibrahim adalah Khalilur Rabbi, kekasihnya Rabbku. Sehingga manusia paling mutlak baik adalah Rasulullah SAW, berikutnya adalah Nabiullah Ibrahim. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat, sesungguhnya awlan nas, manusia yang paling berhak bi Ibrahim, dengan Nabiullah Ibrahim, manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah lalladzina taba'uhu, yaitu orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, dan orang yang sangat mengikuti Nabiullah Ibrahim adalah nabi ini, yaitu Rasulullah SAW. Walladzina amanu, dan orang beriman. Sehingga yang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabiullah Ibrahim, dan Rasulullah SAW adalah orang paling mengikuti agama Nabiullah Ibrahim, ini agama tauhid. Dan orang mengikuti Rasulullah SAW yang berarti juga mengikuti agama tauhid dan ittiba kepada Nabi, itulah orang paling dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah walinya orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, dan apabila Allah menjadi walinya orang-orang yang beriman, maka Allah akan membimbing mereka, Allah akan memimpin mereka, Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari gelapnya syirik kepada cahaya tauhid, dari gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah, dari gelapnya penyimpangan kepada ini cahaya ini istiqamah, dari gelapnya maksiat kepada cahaya taat. Ayat ini dibawakan oleh beliau, atau hadis dan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan fadlul Islam, bahwa di antara keutamaan ini atau orang yang paling mulia di sisi Allah SWT, orang yang paling menjalankan agama Allah, yaitu tauhid, dan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Allah SWT, ittiba. Sehingga orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, yang paling muliakan Nabi Ibrahim, sebagai orang paling dekat dengan Rasulullah SAW, ada orang paling mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga berkaitan dengan keutamaan Islam, ayat ini, hadis dan ayat ini menunjukkan bagaimana orang agar senantiasa istiqamah di atas Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itulah yang akan menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dengan
Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita pengen dekat dengan Nabiullah Ibrahim, dengan dekat dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka adalah kita menjadi pengikut yang sejati dengan mewujudkan tauhid dengan ittiba kepada Nabi. Sehingga tidak semata-mata mengeklaim bahwa dirinya adalah pengikut, yaitu Nabi Ibrahim. Sebagaimana orang Yahudi yang mengklaim dirinya adalah atau mengklaim Ibrahim adalah Yahudi, sedangkan Ibrahim berlepas diri dari orang Yahudi. Ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Bagaimana wahai ahlul kitab, bagaimana kalian membantah tentang Nabiullah Ibrahim? Wa ma unsilati Taurat wal Injilu ila min ba'di. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Nabiullah Ibrahim. Apalah taqilun, apa kalian nggak punya akal? Bagaimana Ibrahim diklaim sebagai Yahudi? Sedangkan Ibrahim sudah duluan lama, baru kemudian mereka datang. Bagaimana dianggap Ibrahim pengikut Yahudi? Maka Allah melepaskan Ibrahim dari keterlibatan dengan orang Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudian, wala Nasranian, walakin Hanifa Musliman. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi orang yang hanif, condong kepada al-haq, seorang Muslim, dan yang paling dekat dengan Ibrahim, orang yang paling mengikuti ajaran Ibrahim, yaitu ahli tauhid dan ahlul ittiba. Maka wali-wali Allah pun adalah orang mukmin yang menghidupkan ajaran agama ini. Sehingga Islam itu dengan ittiba dan dengan mengikhlaskan penghambaan, bukan sekedar hanya dengan klaim-klaim itu semata. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sahabat Abu Hurairah termasuk sahabat yang istimewa dalam masalah mengumpulkan hadis dengan keislaman yang bersama Nabi 3-4 tahun. Beliau telah mengumpulkan hadis 5.374 hadis. Banyak, sangat banyak. Dan ini hal yang sangat wajar. Kenapa? Yang oleh orang Syiah Abu Hurairah menjadi bidikan, dikesankan kadzab, karena kalau mereka bisa mengesankan Ibrahim kadzab, maka akan runtuhlah ribuan hadis yang melalui jalur Abu Hurairah. Kenapa kenapa Abu Hurairah layak menghafal dengan sekian banyak hadis? Pertama, Abu Hurairah sahabat yang memang hidupnya ibaratnya diwakafkan untuk mengumpulkan hadis. Baik langsung yang didengar dari Nabi maupun yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian sahabat Abu Hurairah, beliau tidak ada kesibukan lain kecuali adalah mengumpulkan hadis. Beliau tinggal di Sufah. Beliau adalah masuk ahlu Sufah, orang tinggal di masjid. Sehingga ketika Abu Hurairah membela diri bahwa para sahabat kami di kalangan Muhajirin, mereka sibuk dengan perdagangan mereka. Para sahabat kami di kalangan Ansar, mereka sibuk dengan pertanian mereka. Sedangkan dirinya disibukkan dengan mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Kemudian Abu Hurairah orang sangat semangat di dalam mengumpulkan hadis. Sehingga ketika Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atik yaumal qiyamah. Ya Rasulullah SAW, siapa orang yang paling berbahagia
dengan syafaatmu di hari kiamat kelak. Siapa orang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Maka kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakan hadis ini yang mendahulumu min hirsika 'alal hadits, karena semangatmu dalam mengumpulkan hadis. Sehingga Abu Hurairah sahabat yang memiliki semangat yang tinggi dalam masalah mengumpulkan hadis Nabi. Kemudian juga yang lebih penting lagi, Nabi mendoakan secara khusus kepada Abu Hurairah atau untuk Abu Hurairah agar hafalannya tidak pernah yaitu lupa. Dan ini yang sangat penting. Sehingga begitu ngapalkan gak lupa. Seandainya satu hari menghafalkan 10 hadis, kemudian 1 tahun 365 hari, 1 tahun bisa mengumpulkan 3.650. 2 tahun bisa menghafalkan yaitu 7.000-an sekian. Maka sangat wajar seandainya Ibu Abu Hurairah bisa mengumpul hadis sampai 5.000-an sekian. Intinya enggak mustahil. Tidak sebagaimana yang orang-orang Syiah pengen kesankan Abu Hurairah kadzab. Syiah yang mal'un, yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, yang menginginkan keruntuhnya Islam dari dasar. Sehingga tidak ada orang mereka ingin menyatukan Syiah dengan Sunni, kaum muslimin, kecuali pertama bodoh tentang hakikat Syiah, yang kedua punya agenda khusus. Punya agenda khusus. Agenda kejahatan tentunya. Karena kalau ingin menyatukan Sunni dengan Syiah, maka satukan Islam dengan Yahudi. Di antara sabda Rasulullah SAW yang dibawakan Abu Hurairah adalah, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan tidak melihat kepada harta-harta kalian. Allah tidak makan, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Hadis ini menegaskan tentang orang-orang yang perkara yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala, diperhatikan oleh Allah Ta'ala, hati dan amal. Allah tidak akan memperhatikan jasad kalian, tinggi atau pendek, putih atau hitam, kemudian gagah atau kerempeng, berotot atau itu tidak berotot, nggak dilihat. Demikian juga tentang hartanya, konglomerat atau orang melarat nggak dilihat. Yang akan dilihat apa? Hati dan amal kalian. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling baik hatinya dan paling baik amalnya. Apa kaitannya dengan fadlul Islam, keutamaan Islam di sini? Bahwa orang yang mereka, bahwa Islam itu diwujudkan dengan cara memperbaiki hatinya. Untuk betul-betul dia memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Isi hati itu apa? Isi hati itu ya rasa takut kepada Allah, kecintaan kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, kebencian dan kecintaan karena Allah. Semua yang berkaitan isi hati manusia. Dan orang yang mereka tahu bahwasanya yang dilihat adalah hatinya, dia akan senantiasa memperbaiki hatinya. Supaya hatinya tidak terlihat ada kotoran. Antum kalau lihat, kalau tahu
jasad Anda yang diperhatikan orang, maka ada orang yang mereka sampai memulas-mulas jasadnya itu, budgetnya jutaan, ratusan juta bahkan. Supaya tubuhnya selalu tampil mulus, tampil bersih, tampil segar, tampil hebat, itu budgetnya sebulan bisa 200-an juta. Itu orang-orang mereka hanya hidupnya taunya merawat jasad. Dan ketika tidak tahu tentang fungsi hatinya, maka mereka hatinya dibiarkan bosok. Dibiarkan berulat, dibiarkan kayak penuh dengan penyakit, nggak pernah dia bersihkan. Kalau Anda tahu bahwa rumah Anda adalah menjadi pusat perhatian orang, dilihat-lihat, diperhatikan, Anda akan betul-betul jaga kebersihannya, diperbagus tampilannya, taman-tamannya dibuat rapi, kemudian juga tembok-temboknya dibersihkan, pagar-pagarnya dilap sehingga selalu kinclong, bersih. Itu orang mereka tahu kalau rumahnya diperhatikan. Orang yang tahu mobilnya itu yang diperhatikan orang, dia akan jaga mobilnya. Tampilannya bersih, kemudian ya setiap ada kotoran dia lap, kemudian kalau perlu dipakai aksesoris yang macam-macam sehingga kelihatan bagus, gagah, kinclong. Itu kalau tahu kendaraannya diperhatikan. Sehingga orang kalau tahu juga hatinya yang diperhatikan oleh Allah SWT, dia bagaimana betul-betul sangat menjaga hatinya, sangat menjaga hatinya. Kemudian bagaimana hatinya itu kelihatan yaitu bagus, kinclong, terus kemudian kelihatan bersih betul, bersih dari syahwat, bersih dari syubhat, karena itu yang akan dilihat oleh Allah SWT. Jangan sampai ada syahwat yang bercokol di hatinya dan menguasainya, sehingga betul-betul kelihatan kotor, atau syubhat yang bercokol di hatinya sehingga dia punya pemikiran-pemikiran yang aneh. Maka yang akan dilihat adalah yaitu hatinya. Yang akan lihat adalah ini hati yang akan dia hiasi betul-betul hatinya dibuat kinclong. Ini dibuat kinclong. Kemudian juga yang akan dilihat ada amalnya. Karena amal itu yang akan dilihat oleh Allah SWT, maka dia akan betul-betul perhatikan. Amalnya bagaimana amal yang bagus, amal yang diterima. Sehingga dua syarat yang sering para ulama sampaikan, ikhlas dan ittiba, syarat diterimanya amal, akan dia betul-betul usahakan amal itu ikhlas. Amal itu benar-benar murni niatnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan hiasi amalnya, dia akan perbagus amalnya. Bagaimana amalnya itu bersih, bersih dari cacat-cacatnya, bersih dari akan mengotori amalnya, tidak tercampuri riya, tidak tercampuri yaitu niat-niat yang rusak, termasuk syahwat-syahwat duniawinya, dan bagaimana amalan itu betul-betul ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah betul-betul dia akan tampilkan amal yang terbaik, karena itu yang akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah apa yang dibawakan oleh beliau, sehingga berkaitan dengan fadlul Islam, orang mereka terbaik keislamannya, yang paling baik hatinya, yang paling baik ini amalnya. Hatinya yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang paling bersih dari syahwat dan syubhat. Amalnya adalah amal yang paling ikhlas dan paling ittiba. Dan itulah ini tuntutan Islam. Istiqamah di atas ini ikhlas, di atas ittiba. Istiqamah di atas Islam, jangan sampai terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan sehingga amalnya menjadi cacat, menjadi buruk. Amalnya menjadi jelek.
Demikian pula jangan sampai dilihat hatinya kotor dengan berbagai macam kotoran-kotoran hati. Inilah yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran dari Fadlul Islam pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.